أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Manar, shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga kesehatan ini menjadi modal untuk kita dapat sukses melaksanakan ibadah shaum kita dari pagi ini hingga maghrib nanti dan seterusnya insyaallah. Dan tak lupa mari kita berdoa pada Allah semoga Allah berikan berkahan pada pagi hari ini sebagaimana sabda Rasulullah, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Semoga Allah berikan keberkahan pada tiap pagi bagi umatnya, bagi kita insyaallah. Shaimin shaimat rahimakumullah, sahabat Al-Manar yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan penuh tarbiyah, penuh pembelajaran buat kaum muslimin. Wabil khusus bulan yang istimewa ini Allah berikan sarana yang banyak untuk menggapai keberkahan. Dan keberkahan ini tidak begitu saja dapat kita raih, kita petik. Tentu ada jalan, ada sarana yang Allah berikan untuk meraih keberkahan di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah kesabaran. Sebagaimana puasa sendiri itu adalah bagian dari pelatihan kesabaran. Bagaimana diungkapkan, as-saumu nisfus sabr. Puasa itu sebagian dari kesabaran. Para ulama menjelaskan kesabaran itu adalah sikap jiwa, sikap mental, dan perilaku dalam rangka menahan. Menahan apa? Menahan emosi, menahan keluh kesah, menahan komplain kepada Allah, menahan kekecewaan. Secara bahasa, sabar dapat dimaknai sebagai al-imsak, yaitu menahan, atau juga al-habsu, artinya sama, yaitu menahan. Menahan diri kita, perilaku jiwa kita, mental kita,
dan lain-lain terhadap yang Allah takdirkan, kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita ditahan. Walaupun sungguhnya itu bisa dilakukan tapi ditahan. Agar tidak menjadi mudorot buat orang lain, buat diri sendiri, dan juga buat yang lainnya. Ini kesabaran. Dan Allah telah berikan, persiapkan pahala atau ganjaran kesabaran ini dengan pahala yang tidak ada batasannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, Allah telah cukupkan ya pahala yang tidak bertepi bagi orang-orang yang sabar. Dan juga dalam kesempatan Ramadan ini ada beberapa yang dapat kita pelajari di peristiwa Ramadan atau di kegiatan-kegiatan Ramadan ini, terutama puasa, adalah dalam rangka melatih kesabaran kita. Ada 3 yang dapat kita tingkatkan dalam bulan puasa ini, 3 kesabaran. Yang pertama adalah as-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah ini perlu sabar. Perlu menahan diri agar kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini ujiannya banyak sekali. Karena iblis itu pintar sekali. Dia menggoda setiap level itu ada caranya, ada metodenya. Kepada orang yang alim, dia melakukan metode penggodaan yang luar biasa. Bagaimana orang alim itu agar merasa besar dengan kealimannya, dengan keilmuannya. Kepada orang awam, dia juga menggoda bagaimana orang awam itu dalam rangka ketaatannya dianggap diuji, dicoba oleh iblis, digoda agar dia biasa-biasa saja dalam melaksanakan ketaatan. Dan menghembuskan bisikan-bisikan agar mengurangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar dalam taat kepada Allah ini merupakan perilaku yang besar, ujiannya, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala juga besar. Ini sabar yang pertama. Termasuk kita melaksanakan saum, puasa pada hari ini bagian dari kesabaran dalam rangka menjalankan perintah Allah. Taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melaksanakan puasa ini? Ya, sesungguhnya kalau kita tidak sabar dalam berpuasa, tentu sangat mudah dalam keseharian kita. Bisa saja kita berpura-pura puasa, bersandiwara berpuasa. Ya, kalau mungkin biar kita dianggap puasa, setiap pagi atau siang bibirnya dikering-keringin, ya, itu bisa juga biar dikira puasa. Atau dilemes-lemesin badannya biar disangka puasa. Atau tubuhnya dibuat tidak bersemangat seakan-akan letih berpuasa. Namun sesungguhnya dia tidak berpuasa, itu bisa saja, sangat mudah. Namun orang-orang sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melakukan itu semua. Dalam keadaan puasa dia tetap bersemangat beraktivitas seperti biasanya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebih-lebihkan. Ini yang pertama, sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa bagian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang lain, ya. Kita melaksanakan sholat, perlu kesabaran. Walaupun mungkin banyak sekarang ini anak-anak muda ini banyak sekali, ya, yang menyindir orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Ya. Ada nyinyir, kalimat nyinyir yang dikatakan, ih sudah sering sholat kok, makin sering sholatnya kok, makin lama sholatnya. Nggak seperti kita anak-anak muda nih. Kita ini cepet sholatnya. Ya. Yang baru sholat aja cepet sholatnya. Ini adalah sebuah mental yang harus diperbaiki. Karena semakin khusyuk sholat kita, insya Allah ini pertanda, bukti bahwa ibadah tersebut penuh dengan keilmuan, diilmui dengan
amalnya, ya. Sebagaimana syarat dari sholat, ya selain niat dalam hati, perilaku, dan juga dalam ucapannya, ini harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk kekhusyuan. Nah, sabar dalam sholat. Yang kedua, sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. As-sabru fi musibatillah. Ya, sabar dalam musibah. Kita rasakan bersama. 2 tahun terakhir ini Allah uji kita dengan pandemi COVID-19 sampai sekarang udah tahun 2022. Ya, mau masuki berarti secara sejarahnya berarti sudah memasuki 3 tahun umur COVID, ya. Dari 2019 ke 2022. Ini bagian dari ujian, ya. Allah akan menguji orang-orang yang beriman. Bagaimana dalam keadaan pandemi ini, apakah umat Islam, orang beriman ini ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau malah sumpah serapah. Ini adalah kesabaran ketika kita mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bala, ujian dari Allah, ini merupakan ujian kesabaran. Ya, sabar ketika kita mendapati musibah, ini bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kita percaya akan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling besar ujiannya, tentu ini pahalanya semakin besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya derajat pahala itu tergantung dari derajat ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam salah satu hadis riwayat Turmuzi, ya, inna azzamal jaza ma'a izamil bala. Ya. Sesungguhnya ketinggian atau balasan sebuah atau balasan yang besar itu tergantung dari besarnya ujian yang diberikan. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, ya, iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika dia mencintai sebuah kaum, ibtalahum, maka kaum itu akan diuji. Apakah kaum itu sabar? Apakah kaum itu ridho? Apakah kaum itu justru sebaliknya? Tidak sabar, tidak ridho, dan malah sumpah serapah, hilang keimanan dan rusak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berprasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa iza radiya falahu ar-ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, lulus dari ujian al-bala ini. Wa iza sahito, barang siapa yang marah, ya, falahu sakhat, ya, maka baginya juga kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesabaran dalam menerima ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa taala ini perlu kita latih di bulan Ramadan ini. Barangkali sangat sesuai kalau kita kaitkan dengan kondisi kita saat ini yang sedang pandemi. Semoga kesabaran kita menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah balas, Allah ganjar dengan pahala yang berlipat. Lalu jenis kesabaran yang ketiga, yaitu sabar dalam menghindari perbuatan maksiat. As-sabru an maksiatillah, ya. Sabar untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Di bulan Ramadan ini, ya, walaupun Rasulullah telah menjamin bahwa setan-setan dibelenggu dan lain-lainnya, Allah mudahkan kita beribadah. Namun peluang-peluang untuk bermaksiat kepada Allah itu tetap ada. Ya, tetap ada. Oleh karena itu, dalam puasa ini sangat
tepat kalau kita latih, ya, kita berlatih sabar, kita menghindari maksiat-maksiat yang ada. Kita berlatih dengan kesabaran yang penuh agar segala hal-hal yang menjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kita hindari. Ini adalah perkara yang berat juga. Ya, barangkali ini akan dirasakan bagi orang-orang yang pernah melakukan suatu kekeliruan, baik yang ringan atau yang berat, kalau akan berazam untuk memperbaiki diri, hijrah atau taubat, ini ujiannya berat. Ujiannya berat. Ya, maka perlu kesabaran. Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang telah memperbaiki diri, ini ujiannya tentu lebih berat dari orang yang biasa-biasa saja. Ya. Dulu dia pernah melakukan kesalahan, lalu diperbaiki. Ujian godaan dari teman yang lamanya, teman berkumpul yang lama, ini tentu ada. Ya. Kalau dia istiqomah, dia sabar untuk terus berupaya menjauhkan perilaku-perilaku maksiat, ini pun ganjaran dari Allah akan besar sekali. Dalam sebuah riwayat ada derajat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan orang yang menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah, ini ganjarannya 300 derajat kebaikan. Sulusu mi'ah. Ya. Dan orang yang sabar dalam rangka menerima musibah dari Allah, ini 600 derajat kebaikan. Dan orang yang sabar dalam ketaatan pada Allah, ini derajat pahalanya 900. Ya, situmi'ah. Masya Allah. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini kita dapat memetik hikmah dari kegiatan kita, ibadah kita saat saum ini. Kita latih kesabaran kita. Sabar dalam taat kepada Allah. Sabar dalam menerima musibah dari Allah. Dan sabar dalam menjaga atau menjauhi dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.